Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga pagi ini kita bangun dengan semangat dan penuh sukacita. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Pagi hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, tema renungan kita adalah menunggu dengan setia. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu agar kita diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun, menghirup udara pemberian-Mu, menikmati hujan yang sudah mulai turun. Terima kasih Bapa, kami bisa beristirahat semalam sehingga pagi ini kami kembali punya tenaga untuk bekerja. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Pimpinlah kami ya Tuhan. Amin. Ayat yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Nats ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, Ananda Alea. Silahkan Ananda Alea. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya. Berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih banyak Ananda. Bapak, Ibu, dan Saudara, masa menunggu adalah masa yang sangat menentukan bagi kita. Kita tahu bahwa pekerjaan menunggu itu seringkali menjemukan, apalagi jika yang kita nanti-nanti tidak kunjung datang. Di awal masa menunggu biasanya kita masih semangat, apalagi jika yang kita tunggu adalah sesuatu yang kita pikir akan menyenangkan hati kita. Namun banyak orang kemudian menjadi tidak sabar, sehingga mereka pun tidak lagi tahan dan akhirnya berubah sikap. Dalam bacaan kita pagi ini, Yesus mengendaki setiap umat kepunyaannya selalu siap siaga dan berjaga-jaga. Ia berkata, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Mungkin kita bisa melihat bahwa penggambaran ini berkaitan dengan cara berpakaian seseorang zaman dahulu yang siap melayani. Karena pada saat itu, cara berpakaian mereka biasanya menggunakan satu jubah luar yang panjang sampai menutup kaki, sehingga cukup membatasi gerak-gerik si pemakai. Maka ketika seorang hamba akan melayani, dia harus menggulung jubah luarnya, kemudian mengikatkannya di pinggang. Dengan demikian, ia akan lebih bebas untuk bergerak dan melayani seorang hamba. Di zaman itu juga belum ada listrik seperti saat ini. Sumber penerangan adalah dari pelita. Biasanya malam hari siap tidur, maka mereka akan mematikan pelitanya. Seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya.
Ketika saatnya tiba untuk melayani, maka tuannya tidak perlu menunggu si hamba untuk mengenakan dan mengikatkan jubah ataupun menyalakan pelitanya. Nah, pada saat itu, seperti kita tahu, acara perkawinan biasanya berlangsung beberapa hari serta diadakan di satu tempat di mana orang-orang yang diundang perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tidak ada mobil sehingga pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka sangat umum jika seseorang pergi ke acara kawinan, maka para hamba tidak tahu persis kapan tuannya akan pulang dan tiba di rumah. Apa yang diharapkan oleh sang tuan ketika ia tiba di rumah dan mengetuk pintu rumahnya? Tentu ia mengharapkan hamba-hambanya segera membukakan pintu. Di dalam bacaan tadi, kita bisa melihat bahwa hamba yang menunggu tidak bersungut-sungut menjaga pintu, melainkan mereka adalah hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang. Ada unsur mengharapkan tibanya sang tuan. Tuhan Yesus memberikan penilaian tentang hamba tersebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu mereka yang berjaga-jaga dan dengan segera membukakan pintu bagi sang tuan. Yesus bahkan melanjutkan penceritaannya akan hamba yang demikian itu dengan suatu pemberian hadiah yang tidak diduga-duga. Di ayat ke-37 dideskripsikan bahwa ketika si tuan mendapati hambanya tetap berjaga-jaga sedemikian, si tuan tidak meminta hambanya melayani, melainkan sebaliknya, si tuan yang melayani para hamba yang telah berjaga-jaga itu. Jadi kita bisa belajar bahwa sikap yang benar saat menantikan kedatangan Yesus adalah sikap yang setia melayani setiap saat. Menanti dengan sikap hati yang positif, menanti-nanti kedatangan tuannya dengan penuh kesukacitaan. Dan sambil menunggu kedatangannya, kita bisa mengerjakan setiap tugas yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidaklah mudah bagi kami untuk setia menantikan Engkau. Seringkali kami gundah dan menjadi tidak percaya kepadamu. Bahkan dalam situasi sulit seperti saat ini ya Tuhan, kami seringkali tidak sabar menunggu pertolongan-Mu. Tuhan, ajarilah kami supaya kami punya hati yang setia, yang sabar menunggu, yang selalu bergantung kepadamu ya Tuhan. Bapa, hari ini kami juga serahkan aktivitas seluruhnya. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.